Defoliasi dan topping ini dapat mengurangi hasil panen jika dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan fase-fase pertumbuhan tanaman secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sahabat tani semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam melakukan aktivitas dalam bertani, serta rezeki yang berkah. Berjumpa kembali di channelnya Rahmat Tani, channel yang berbagi informasi seputar pertanian. Dulur-dulur sahabat tani, pada video sebelumnya channel ini sudah pernah berbagi informasi yang membahas tentang pemangkasan daun jagung bagian bawah tongkol atau juga disebut dengan defoliasi. Bagi sahabat tani yang belum menonton, silahkan disimak pada link di atas agar dulur-dulur juga mengetahui tujuan dan manfaat dari adanya defoliasi. Siapa tahu informasi tersebut juga bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Pada video ini, channel Rahmat Tani akan berbagi informasi, yaitu tentang pemangkasan daun jagung di atas tongkol, yang meliputi manfaat dan tujuan, cara pemangkasan, serta waktu yang tepat untuk dilakukan pemangkasan. Sahabat tani, pada saat ini budidaya tanaman jagung sangatlah bervariasi. Pada saat tanaman jagung menjelang masa penuaan, ada yang tanamannya dibiarkan tua sampai menjelang panen, tetapi ada pula yang melakukan perompresan atau defoliasi di bawah tongkol dan juga topping atau memotong bagian tanaman jagung di atas tongkol, yaitu berupa daun dan batangnya. Perlakuan defoliasi dan topping ini dapat mengurangi hasil panen jika dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan fase-fase pertumbuhan tanaman secara tepat. Maka dari itu, channel ini akan membahas tentang cara topping yang benar agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada kurangnya hasil serta kualitas jagung yang akan kita panen. Dulur-dulur sahabat Rahmat Tani, perlu diketahui manfaat dan tujuan dilakukannya topping atau pemangkasan daun dan batang di atas tongkol adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu untuk mempercepat proses pengeringan tongkol jagung. Dengan dipotongnya batang di atas tongkol jagung, maka matahari akan langsung mengenai buah, sehingga hal ini akan mempercepat proses penjemuran tongkol jagung yang biasanya memerlukan waktu yang lama dan bisa berhari-hari. Dengan dilakukannya topping, penjemuran bisa dilakukan 1-2 hari saja. Bahkan jika sedang terik, tidak sampai 1 hari, biji jagung ini sudah kering karena sudah terjemur pada saat jagung masih di lahan. Yang kedua, mempermudah proses pemanenan. Tongkol jagung akan terlihat lebih jelas dan lorong antar barisan jagung akan terbuka tanpa dihalangi oleh daun jagung, sehingga pada saat pemanenan akan lebih memudahkan kita dalam berjalan untuk mengambil, memetik, dan melangsir hasil panenan untuk dikumpulkan di satu tempat. Serta pada saat pemetikan tongkol jagung bisa lebih teliti sehingga tidak ada tongkol jagung yang ketinggalan. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga, hasil pemotongan batang dan daun jagung ini bisa digunakan untuk pakan ternak. Topping atau pemotongan daun jagung ini bisa dilakukan saat usia jagung sudah 12-an minggu atau sekitar 90 hari ke atas. Pada usia sekian, daun jagung dan batang jagung bagian atas tongkol ini masih hijau, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi atau kambing secara langsung, atau bisa juga dijadikan silase atau bisa difermentasi.
Kemudian yang keempat, untuk mempercepat proses tanam jagung selanjutnya. Untuk dulur-dulur sahabat tani yang menginginkan percepatan untuk tanam jagung berikutnya, sebelum dilakukan pemanenan kurang lebih 2 minggu sebelum petik buah jagung, lahan bisa dibersihkan dan ditanami kembali dengan benih jagung atau komoditi yang lainnya, sehingga dengan dilakukannya topeng, sinar matahari akan bisa masuk dan langsung mengenai lahan area penanaman jagung yang baru. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas biji jagung. Setelah dilakukan topeng, klobot jagung bisa dibuka dan dibiarkan jagung terkena sinar matahari secara langsung ketika masih di pohon. Artinya, masih ada nutrisi yang masuk ke tongkol jagung yang dibarengi dengan proses pengiringan biji jagung. Hal ini akan menjadikan biji jagung terlihat kuning dan mengkilat. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa perlakuan ini hanya dilakukan pada saat musim kemarau. Kalau musim penghujan, ini akan menimbulkan kebusukan. Pemucukan. Nah, ini untuk pemucukannya ini bisa dilakukan, bisa dipotong pakai sabit atau bisa pakai tangan kosong. Kita lakukan pemucukan di atas tongkol, ya seperti ini. Ini di atas tongkol ini kita lakukan pemucukan tanaman ataupun daun jagung seperti ini terus. Ini mudah sekali ya. Ini kalau saya tidak pegang kamera pasti cepat, pakai tangan kosong saja bisa. Jadi tapi akan lebih mudah nanti dilakukan pemucukan pakai alat, pakai sabit seperti itu. Waktu pemangkasan batang dan daun jagung di atas tongkol harus dilakukan secara tepat, karena jika dilakukan tidak sesuai dengan fase pertumbuhan jagung, ini akan berakibat fatal kepada tongkol jagung. Dulur-dulur sahabat tani, lakukan topeng ini pada saat jagung ini benar-benar sudah tua, kira-kira berumur 90 hari setelah tanam ke atas. Ya, tinggal melihat situasi dan kondisi pada tanaman, karena berbeda musim juga berbeda waktu. Kalau musim penghujan sangat dimungkinkan bisa sampai 95-100 hari setelah tanam. Hal ini dikarenakan biasanya pada saat musim penghujan tanaman jagung ini lebih awet hijau dan pastinya proses penuaan tanaman akan mundur. Dan jangan sampai topeng ini dilakukan pada usia-usia di bawah 85 atau 90 hari setelah tanaman, karena biji jagung ini akan keriput. Bisa diamati untuk ciri-ciri jagung yang sudah siap dilakukan topeng, yaitu pada saat bungkus jagung atau klobot ini sudah berwarna kecoklatan atau mulai mengering, dan juga biji jagung ini sudah mengeras. Caranya, coba tekan menggunakan kuku. Kalau sudah tidak pecah, berarti jagung sudah tua dan siap untuk dilakukan topeng. Dulur-dulur sahabat Rahmat Tani, demikian tadi saya berbagi pengalaman dan informasi tentang salah satu cara, yaitu pemangkasan daun jagung di atas tongkol. Insya Allah dengan cara ini hasil dan kualitas jagung akan maksimal. Sahabat tani, mohon dukungan untuk channel Rahmat Tani dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi dulur-dulur sahabat tani dimanapun Anda berada.
Jika ada pertanyaan atau ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam subur makmur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.